Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pelajaran kita untuk kali ini adalah berkaitan dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris tidak terdapat banyak cerita tentang beliau di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Tetapi beliau dicantumkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentu tak luput dari pelajaran yang bisa kita ambil dan contoh yang bisa kita tiru dari kehidupan beliau. Terdapat banyak kabar tersebar di kalangan masyarakat yang tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Biasanya kabar itu adalah kabar-kabar yang berasal dari internet atau dari media sosial, sebagaimana yang dinamakan seperti itu. Dan Nabi Idris ini juga seperti itu. Terdapat banyak kabar tentang beliau yang sulit untuk dipastikan kejadiannya, seperti itukah atau tidak, di dalam Israiliyat, yaitu yang dinukil dari Bani Israel, ulama-ulamanya Bani Israel atau kitab-kitabnya Bani Israel. Di antara yang dinukil tentang Nabi Idris ini, yang pertama, beliau adalah orang yang hijrah Babilonia di Irak ke Mesir untuk menyelamatkan agamanya, agar bisa beliau menyembah Allah dengan baik dan menjauhi maksiat-maksiat yang ketika itu didirikan di Babilonia, Irak. Kemudian di antara berita yang ada tentang beliau adalah orang pertama kali yang menulis, yaitu yang menggunakan tulisan. Beliau adalah orang yang pertama kali. Kemudian beliau adalah orang yang pertama kali menggunakan senjata di dalam meninggikan kalimat la ilaha illallah, yaitu di dalam menolong agama ini. Beliau adalah orang pertama kali menggunakan senjata. Kemudian dikatakan juga beliau adalah orang yang pertama kali membangun kota. Terdapat banyak kota yang beliau bangun, lebih dari 100 kota. Dikatakan beliaulah yang mengotak-ngotakkan kota tersebut, kemudian dibangun di bawah bimbingan beliau untuk tempat tinggalnya umat beliau. Dikatakan beliau adalah orang yang pertama. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah kabar yang berdasarkan Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kejadiannya apakah benar seperti itu atau tidak. Yang benar ada di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris ini adalah orang yang siddiq, yaitu orang yang cepat di dalam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kabar Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan siddiq. Walaupun dari lafaz siddiq ini terbayang oleh kita kalau siddiq itu artinya adalah orang yang cepat di dalam
menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, berarti bisa jadi kabar yang tadi itu betul. Bisa jadi kabar yang mengatakan Nabi Idris itu adalah orang yang pertama menulis berdasarkan diperintahkan oleh Allah. Orang pertama kali membangun kota, orang pertama kali menggunakan senjata, semuanya itu pertama-tama digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, kabar Israiliyat itu apabila datang kepada kita, tidak ada kabar yang serupa di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka jangan dibenarkan, jangan diiyakan, dan jangan disebarkan. Jangan langsung ketika terdapat suatu berita kemudian ada misalnya hal-hal yang menunjukkan bahwasanya berita itu mungkin benar, langsung kita katakan berita itu benar. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Idris ini. Kemudian yang benar tentang Nabi Idris ini adalah beliau orang yang sabar. Di dalam Al-Quran dikatakan wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Beliau adalah orang yang sabar. Kalau kita lihat berita-berita tadi, maka di situ ada yang menunjukkan sabarnya beliau, yaitu beliau hijrah dari negerinya Babilonia, Irak, menuju ke Mesir. Itu meninggalkan kampung halaman itu butuh kesabaran sekali. Cocok kan? Meninggalkan Babilonia ke Mesir itu adalah sebuah kesabaran, dan di dalam Al-Quran dikatakan beliau itu orang sabar. Berarti beritanya benar. Tidak boleh langsung seperti itu. Kalau ada yang cocok, jangan dicocok-cocokkan. Kalau udah benar, dah kamu ketahui kebenarannya, baru katakan iya. Kalau enggak dapat dipastikan kebenarannya, maka jangan dipastikan. Kemudian jangan disebar-sebarkan. Itu adalah berita Israiliyat. Kalau di zaman kita ini berita internet namanya. Hampir sama ya, Israiliyat dan internet itu hampir sama. Di dalam kesabarannya Nabi Idris ini ada beberapa hal yang bisa kita contoh. Pertama tadi sabar hijrahnya, kalau itu betul. Beliau hijrah dari Babilonia ke Irak. Beliau sabar di dalam hijrah, meninggalkan kampung halaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berita ini belum betul-betul, akan tetapi bisa kita ambil pelajaran, yaitu apabila kita hijrah dari kampung halaman kita yang jauh, kemudian datang ke pondok ini atau ke tempat-tempat menuntut ilmu yang lain, kemudian kita sabar, maka itu berarti kita telah mencontoh kesabarannya Nabi Idris alaihissalam. Kita mencontoh kesabarannya. Beliau sabar, entah kenapa beliau sabar, maka kita juga sabar terhadap hijrahnya kita dari kampung halaman kita menuju ke kampung halaman yang lain untuk menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah sabar di dalam menyebarkan berita tadi. Jangan cepat-cepat ketika ada berita langsung disebarkan. Itu namanya orang gak sabar itu. Gak sabar dulu menunggu kebenaran berita itu, tidak sabar mengkaji apakah berita itu betul seperti itu atau tidak, tapi datang berita langsung diberikan. Itu namanya adalah orang yang tidak sabar. Dan ini sangat diperlukan pada zaman ini, yaitu apabila kamu mendapatkan berita dari internet, atau kita namakan Israiliyatnya zaman sekarang, dari internet, maka berita itu jangan dibenarkan langsung kemudian disebarkan. Jangan seperti itu, tetapi dilihat dulu
apakah berita itu benar adanya. Kalau benar, baru ketika itu boleh diiyakan dan disebarkan. Tapi kalau tidak benar, maka jangan disebarkan. Kalau tidak diketahui tapi ada tanda-tanda bahwasanya berita itu benar adanya, maka jangan juga langsung diiyakan, dibenarkan dan disebarkan. Tapi tunggu dulu kebenaran berita tersebut. Kalau memang telah sampai kepada kamu dengan benar, yakin, jalurnya jujur, kemudian tidak terputus, maka ketika itulah baru kamu boleh mengiyakan berita tersebut, kemudian menyebarkannya. Terakhir, Nabi Idris ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya di dalam surat Maryam, yaitu surat yang berisikan berita gembira. Apabila kita melakukan kebaikan, maka disyariatkan kita itu memberikan berita gembira. Dan ketika beliau disebutkan di dalam surat ini, maka di situ terdapat berita gembira yang beliau peroleh, yaitu awalnya berita kemudian langsung jadi sebagaimana adanya, kemudian berita gembira juga nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Itulah berita gembira yang kemudian sampai kepada beliau. Kemudian memang adanya seperti itu ketika beliau menjadi orang yang soleh, kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi yang berdakwah di jalannya, maka diangkatlah beliau ini derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kemudian langsung diangkat di akhir kehidupan beliau langsung diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berada di langit keempat sebagaimana ada di dalam riwayat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.